Menurut Bapak, ilmu kalam itu bagaimana ya? Menurut pengetahuan Bapak sendiri itu ilmu kalam itu seperti apa? Oke, ilmu kalam nggih sebatas yang kami ketahui karena mengenai ilmu kalam sendiri kami dahulu pada saat kuliah juga sebenarnya mendapatkan materi tentang ilmu kalam, tetapi kan sudah sangat lama dan kemudian sudah lama juga tidak mengkaji lebih jauh tentang ilmu kalam itu. Kalau sejauh yang kami ketahui, ilmu kalam melihatnya tentu dari pertama aspek lughatan atau aspek bahasa. Kalam itu kan artinya berbicara. Terus kemudian secara istilah yang kami ingat bahwa ilmu kalam itu adalah ilmu yang membicarakan atau memperbincangkan tentang aqaid, tentang akidah. Tentu ketika pembahasannya tentang akidah, tentang keyakinan, maka objek pembahasannya adalah tentang al-usul atau tentang pondasi-pondasi yang sangat mendasar dan pokok dalam Islam. Jadi akidah-akidah atau keyakinan-keyakinan yang mesti harus menjadi pondasi dari setiap individu muslim, dan itu sangat mendasar. Bahwa kita ketahui melihat sejarah bahwa misalnya ayat-ayat yang turun di Mekah yang disebut dengan istilah Makkiyah itu kan kebanyakan tentang akidah, tentang keyakinan, bagaimana memberikan kemantapan hati di soal akidah ini kepada para sahabat sejak atau saat itu. Ketika kemudian fondasi akidah ini kuat, maka kemudian baru membekali syariat atau hukum-hukum yang terkait dengan ibadah keseharian dan selanjutnya. Jadi itu sebatas yang kami ketahui tentang ilmu kalam. Ya, karena sekarang kita sudah mengetahui mengenai pengertian dari ilmu kalam sendiri, menurut Bapak, bagaimana contohnya di kehidupan sosial, Pak? Khususnya di kehidupan masyarakat sendiri. Bagaimana penerapan ilmu kalam tersebut? Okay. Bagaimana penerapan ilmu kalam itu dalam kehidupan masyarakat muslim ya? Ya. Ya, tentunya seperti itu. Tadi mungkin sekilas kami sudah menyampaikan bahwa ilmu kalam, ilmu yang berhubungan dengan akidah, dengan aqaid, keyakinan-keyakinan dalam hati, adalah ilmu yang sangat fundamental, yang sangat mendasar. Kalau saya teringat bahwa di Nadmuz Zubat itu ya, ada sebuah kitab namanya Nadmuz Zubat. Disebutkan bahwa awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bil kamali. Kewajiban pertama bagi seorang manusia itu adalah ma'rifatul ilah, mengetahui terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dengan sempurna, dengan pas, dengan betul, tanpa ada sedikit pun keraguan dan kekeliruan. Itu artinya bahwa akidah atau hal-hal yang terkait dengan usul, hal-hal yang sangat pokok dan mendasar dalam agama ini harus menjadi prioritas utama dan pertama dalam belajar. Maka kalau terkait dengan pertanyaan panjenengan tadi, ya bagaimana kemudian mengimplementasikan ilmu kalam terhadap umat Islam dalam kesehariannya, maka ya pertama adalah kemudian membekali kepada masyarakat itu tentang ilmu-ilmu akidah itu ya, ilmu-ilmu kalam, ilmu-ilmu tentang keyakinan-keyakinan yang benar dan tepat dalam Islam melalui ngaji, melalui kajian-kajian yang rutin itu, seperti itu. Dan kemudian terkait dengan barangkali keyakinan-keyakinan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang barangkali bertentangan dengan ajaran-ajaran akidah Islam, maka
kita dalam mengajak mereka menuju ke keyakinan yang tepat tentu harus dengan cara yang hikmah atau bijaksana, dan secara bertahap. Ya, bukankah Kanjeng Nabi telah memberi contoh kepada kita ya, bagaimana beliau itu dengan sangat bijaksana mendakwahkan Islam ini, dengan tidak kemudian secara frontal, tidak kemudian secara keras melarang praktek-praktek yang ada di tengah-tengah masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam dengan cara yang kekerasan, tidak. Tetapi kemudian kita berusaha untuk membawa mereka ke pemahaman yang tepat, membawa mereka untuk kemudian memiliki akidah dan keyakinan yang tepat. Nah, seperti itu. Jadi untuk penerapan terhadap ilmu kalam di tengah-tengah masyarakat, ya seperti itu. Kalau menurut kami tahapannya adalah dengan mengadakan kajian atau ngaji kitab tentang akidah itu, di mana itu nantinya akan sangat membekali mereka untuk memiliki akidah yang kuat. Kemudian terkait dengan praktek-praktek yang ada di masyarakat atau barangkali adat istiadat budaya yang mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat, dan kemudian kalau itu bertentangan dengan akidah Islam, maka ya harus kita coba luruskan dengan cara yang bijaksana dan secara bertahap. Seperti itu. Selanjutnya kan zaman sekarang ini banyak sekali ya Pak aliran-aliran yang sesat. Nah, kita kan sebagai pelajar, anak muda, bagaimana sih cara kita membentengi diri ini agar tidak masuk dalam aliran-aliran tersebut? Ya, ini pertanyaan yang bagus, bahwa banyak sekali memang pendapat-pendapat bagaimana cara-cara atau langkah-langkah untuk terhindar dari aliran-aliran tersebut. Namun dari Ikatan Dakwah Indonesia itu memberikan langkah-langkah yang lebih konkret. Antaranya adalah yang pertama, agar kita menggunakan akal kita untuk memahami apakah sebuah aliran itu perlu kita ikuti atau tidak. Kemudian yang kedua, dengan hati kita untuk mempertimbangkan kira-kira bagaimana kalau kita mengikuti aliran tersebut. Kemudian dengan kita melihat kebenaran yang mayoritas dengan membandingkan dengan ajaran-ajaran tersebut dengan kebenaran yang mayoritas. Yang pada Al-Quran gitu Pak? Yang mayoritasnya yang sudah diamankan oleh banyak orang. Oh iya. Secara umum. Kemudian dengan menambah pengetahuan kita tentang ajaran Islam yang mendalam, sehingga kita akan mengetahui mana hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam dan mana yang tidak. Kemudian kalau kita disuguhi sebuah aliran atau kita diajak untuk mengikuti sebuah aliran, kita diskusikan dulu kepada orang-orang yang ahli dalam pengetahuan tentang aliran-aliran yang ada di dunia, apakah ini menyimpang atau tidak. Kemudian yang terakhir, kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari aliran-aliran tersebut dan kita tetap di jalan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini adalah sebagai seorang yang ahlu sunnah wal jamaah. Apakah Bapak pernah menemui seseorang yang diklaim dirinya itu ahlu sunnah wal jamaah, namun seseorang tersebut tidak mencerminkan bahwa dirinya itu ahlu sunnah wal jamaah? Pernah. Nah, kemudian saya melakukan pendekatan, mengkaji dulu bagaimana pemahaman dia tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu kita memberikan masukan-masukan sesuai kemampuan kita, sesuai kapasitas kita. Seandainya belum bisa berubah, nah itu sudah di luar kemampuan kita. Yang penting kita berusaha bagaimana memberi pengertian tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang hal-hal yang menyimpang dari ajaran dan sebagainya, sehingga seandainya dia bisa memahami, tentu dia akan mendengar yang bagus.
ketika Bapak sudah memberikan arahan yang baik tentang Ahlussunnah wal Jamaah ini, namun ada rekan Bapak ini yang tidak menerima pendapat Bapak, apakah Bapak akan tetap menjadikan dia seorang teman atau Bapak akan menjauhi beliau? Oh, kalau sebagai seorang teman tetap sebagai teman. Oh iya. Namun dari perbedaan itulah kita ambil manfaat agar kita tetap berteman, sehingga kita dapat agak mengendalikan pola pikir mereka, sehingga tidak terjerumus pada kesesatan atau kepada aliran yang sesat. Baik, mungkin sudah cukup Pak. Terima kasih atas banyak ilmunya dan sudah meluangkan waktunya untuk kami. Demikian wawancara dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Muhyiddin bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.